Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, rekat renungan singkat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati supaya renungan ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Inilah Tuhan doa kami di dalam nama-Mu dan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah tidak ada dusta dan amarah dalam kehidupan bersama. Ayat Alkitab terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Baik, saya membacakan ayat Alkitab ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anggota gereja satu dengan yang lain, tentunya di gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti ya, dan kita sering mengatakan bahwa kita ini adalah sesama anggota gereja satu dengan yang lain. Nah, pernyataan kita sebagai sesama anggota gereja ini sesungguhnya ingin menjelaskan bahwa kita sebagai anggota gereja satu dengan yang lainnya itu sama, ya, satu strata. Artinya sama dalam kehidupan bergereja. Semua anggota gereja satu dengan yang lain. Bisa dikatakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, oleh sebab itu ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. 3 hal yang penting dalam tatanan kehidupan bersama untuk menjaga keharmonisasian di dalam jemaat, di dalam gereja yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Yang pertama saudara-saudara adalah tidak ada dusta di antara anggota gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tiap anggota gereja menjadi anggota tubuh Kristus, yakni menjadi anggota yang hidup bersama dalam kehidupan bergereja. Hidup bersama di antara orang percaya, hidup penuh dengan ketenangan. Karena apa? Karena satu dengan yang lain itu tidak ada dusta. Ya, setiap orang percaya harus membuang dusta. Buang jauh-jauh dusta itu di dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 25 tadi saudara dari Efesus 4 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah anggota, ya, sama anggota. Masing-masing anggota harus berkata benar, jangan bohong, jangan suka menggosip satu dengan yang lain sehingga bisa dipercayai. Dan mempercayai, memahami, dan menyadari sebagai sesama anggota sehingga setiap orang percaya berkata benar satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, menikmati hidup bersama tanpa dusta adalah suatu kehidupan yang mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan sukacita. Setiap orang bisa mempercayai, bahkan dipercaya, tidak ada hambatan bagi orang percaya sebagai sesama anggota untuk berbagi. Tiap anggota gereja tidak ada rasa takut khawatir pada waktu berbagi suka dan dukanya. Karena apa? Setiap anggota gereja tidak ada rasa takut, ya. Karena apa, saudara? Karena memang semua bisa dipercaya. Artinya ketika kita mendapatkan cerita suka maupun duka itu kita bisa dipercaya. Karena apa? Kita tidak bocor, ya, tidak menyebarluaskan kepada orang lain,
Tetapi kita yang sudah mendengar, kita akan mendoakan mereka sehingga mereka mendapatkan jalan keluar dalam setiap pergumulannya, mendukung mereka, mendoakan satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kemarahan tidak boleh berlarut-larut dan berkepanjangan, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin di dalam hidupnya itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melukai orang lain, tidak pernah menyakitkan orang lain, ya, tidak membuat menjadikan orang lain itu menjadi marah, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat, ya, merasa tidak pernah menyinggung orang lain. Tidak ada jaminan untuk itu semua. Keyakinan inilah yang menyadarkan kita dalam kehidupan bersama seorang satu dengan yang lain, ya, bisa saja membuat sesama anggota gereja itu menjadi marah. Demikian juga bahwa kita pun bisa dibuat marah oleh perbuatan atau perkataan orang lain. Saudara-saudara, memperhatikan adanya kemungkinan seorang marah terhadap yang lain dalam kehidupan bersama sebagai anggota gereja, maka Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada saudara dan saya juga saat ini, ya. Demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Nah, jelas sekali saudara-saudara, di sini Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Efesus, ya, supaya mereka sadar pada waktu marah, apalagi jangan sampai berbuat marah, ya. Jemaat di Efesus juga dinasihati untuk apa, saudara? Untuk tidak berlama-lama kalau memang marah, berkelanjutan, berlarut-larut, karena hal itu sangat, ya, bisa dikatakan Rasul Paulus di sini, seorang yang marah itu biasanya sulit sekali untuk mengendalikan emosinya. Kalau berlarut, berarti emosinya semakin memuncak, masalahnya semakin besar dan tidak akan pernah terselesaikan, ya. Yang ketiga, saudara, pada waktu marah jangan sampai beri kesempatan kepada iblis. Artinya, saudara-saudara, orang yang kita perhatikan pada waktu marah itu sesungguhnya kayak kesempatan iblis masuk, ya. Iblis yang mengendalikan kehidupan, bahkan apa yang kita katakan dan lakukan, iblis yang mengendalikan. Pada waktu marah janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalaupun tidak ada maksud sama sekali menggunakan apa yang terjadi saat itu, tetapi saudara harus tetap percaya, ya, dan tidak boleh marah terus. Kalau marah terus berarti memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Di dalam ayat 26 dan 27 saudara-saudara sudah jelas sekali, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus marah dan tidak bisa mengendalikan, maka iblis masuk, ya. Iblis yang bekerja sehingga marah-marah kita sudah tidak terkendali dan tidak menyelesaikan masalah, malah semakin banyak masalah yang dihadapi. Nah, saudara-saudara, kita sekarang mungkin dalam kondisi yang baik, namun sewaktu kita marah, jikalau kita tidak berhati-hati, saudara-saudara, maka ini akan menjadi waktu yang baik untuk iblis bekerja, untuk iblis menggodai kita, untuk iblis membuat kita jatuh. Saudara-saudara, oleh karena itu Rasul Paulus memberi pesan kepada kita supaya kita jangan marah, dan jikalau terpaksa marah, saudara, ya, jangan berlarut-larut, ya.
Pernahkah saudara begitu marah pada seseorang sampai kemarahan itu berlangsung terus menerus? Berhentilah marah, karena situlah nanti iblis akan masuk. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, masing-masing anggota gereja berkata benar seorang kepada yang lain, sehingga setiap orang percaya bisa dipercaya dan mempercayai, memahami dan menyadari sebagai sesama anggota, sehingga setiap orang percaya berkata satu dengan yang lain, ya, sama-sama sukacita, ya, memperhatikan adanya kemungkinan seseorang marah terhadap yang lainnya dalam kehidupan bersama satu dengan yang lain sebagai anggota gereja. Maka setiap orang percaya harus mampu, yaitu saudara dan saya harus mampu mengendalikan kemarahan dan tetap waspada. Agar apa, saudara? Agar pada waktu marah, sebelum iblis menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan kita dalam dosa, mereka atau kita sudah mampu menyelesaikan kemarahan kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kita semuanya. Jadi tidak ada dusta dan amarah dalam kehidupan kita bersama, agar kita memiliki kehidupan yang harmonis, yang mendatangkan sukacita sebagai anggota gereja, saudara-saudara. Marilah saudara dan saya, ya, yang pertama tadi, tidak ada dusta di antara anggota gereja. Yang kedua, kemarahan itu tidak boleh berlarut-larut dan berkepanjangan. Yang ketiga, saudara-saudara, pada waktu kita marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena renungan singkat ini boleh mengingatkan kami, boleh mengajar kami, supaya tidak ada dusta dan amarah dalam kehidupan bersama dan sesama anggota gereja. Biarlah Tuhan akan memberkati supaya tidak ada dusta di antara kami, kemarahan tidak terus berlarut-larut, dan kemarahan tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja, sehingga kami kuat dan terus menjadi saksi Tuhan yang hidup. Inilah doa kami, Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.